Yo, what's up lur yang lagi pada nganggur, pengen subur, banyakin tidur, ngumpul di channel film lur yang siap menghibur dan sedikit ngawur. Kali ini saya akan merangkum alur cerita sebuah film asal Amerika yang pastinya menarik dan gokil banget nih lur. Dimana dalam film ini menceritakan tentang kehidupan seorang anak kaya raya yang dikirim ke sekolah asrama di Inggris. Bagaimana kelanjutannya? Nggak pakai lama, mari kita nobar. Film diawali dengan seorang gadis yang sedang tertidur, Bobo alias Molor, dan gadis ini bernama Poppy, di mana ia adalah anak dari juragan segala juragan dan jelas seorang yang kaya raya. Setelah terbangun, ia mendatangi adik perempuannya yang bernama Molly. Kemudian ia bilang kepada Molly bahwa dirinya tidak setuju kalau ayah mereka akan menikah lagi, dan kenyataannya ibu kandung mereka berdua telah meninggal 7 tahun yang lalu. Suatu ketika Poppy memanggil semua teman-temannya datang ke rumah dengan tujuan sengaja mengacaukan kedatangan sang ibu barunya. Di sini ia menyuruh teman-temannya untuk mengambil semua pakaian milik calon ibunya yang baru saja datang. Dan nampaknya Poppy melakukan suatu hal yang cukup gila, di mana dia berlari dan menerjunkan dirinya ke arah laut yang cukup dalam. Hal ini sontak membuat seluruh teman-temannya kaget dan menjerit. Tak lama kemudian datanglah ayah Poppy yang bernama Gary. Gary pun menyuruh Poppy untuk kembali ke atas, dan ia juga menyuruh semua teman-teman Poppy untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Gary yang kesal karena melihat perilaku Poppy yang sudah kelewatan, ia pun berniat akan memindahkannya ke sekolah asrama khusus perempuan, dengan tujuan agar Poppy menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak bandel lagi. Keesokan harinya, Poppy bersama teman dekatnya yang bernama Ruby mencoba mencari tahu tentang sekolah asrama yang akan ditempatinya. Poppy yang terbiasa hidup mewah pun tercengang melihat sekolahnya yang berada di pedesaan. Singkat cerita, ayahnya membawa Poppy ke sekolah barunya yang berada di Inggris. Sesampainya di sana, Gary langsung disambut oleh sang kepala sekolah yang bernama Bu Ashley. Gary pun meminta Bu Ashley untuk mendidik anaknya yang bandel ini agar menjadi anak yang baik. Bu Ashley pun bilang, serahkan dan percayakan semuanya kepadaku. Kemudian Poppy pun diperkenalkan dengan salah satu siswi di sana yang bernama Katie. Di sini Katie bersedia membantunya beradaptasi di sekolah ini. Akan tetapi bantuan ini ditolak mentah-mentah oleh Poppy karena Poppy merasa kalau Katie tidak selevel dengannya. Di sini terlihat Poppy mengenakan pakaian yang sangat mencolok dan tentu saja harganya mahal. Dan hal tersebut menarik perhatian para siswi di sana. Salah satunya sang ketua OSIS yang bernama Harit. Lalu Harit pun datang menghampiri Poppy. Ketika Harit mengajaknya salaman, lagi-lagi Poppy menolaknya karena ia menganggap kalau Harit ini kampungan. Melihat sikap Poppy yang tidak menghormatinya, Harit dan anak buahnya pun berniat akan memberi pelajaran kepada Poppy. Di asrama ini, Poppy ditempatkan satu kamar dengan Katie dan 3 temannya. Seperti biasa, Poppy selalu membersihkan tempat baru yang akan ia tempati dengan hand sanitizer. Terlihat Poppy sangat kesal karena di sini tidak ada sinyal, sehingga ia tidak bisa menghubungi teman-temannya yang ada di Amerika. Lalu Katie memberitahu Poppy bahwa di sekolah ini semua siswi dilarang menggunakan handphone, terkecuali di akhir pekan. Tak lama setelah itu, datanglah ibu pengawas masuk ke ruangan mereka, di mana ia langsung mengambil semua handphone milik Katie dan yang lainnya. Ketika handphone Poppy diambil, ia tidak terima dan mencoba untuk menyogok ibu pengawas tersebut dengan uang sebesar $100 agar handphonenya dikembalikan. Namun, ibu pengawas tersebut bukanlah koruptor mata duitan yang selalu mencari keuntungan pribadi di mana ada kesempatan, sehingga handphone milik Poppy pun tetap ditahan. Kemudian Katie dan teman lainnya menyuruh Poppy untuk memakai seragam. Setelah Poppy memakai seragamnya, mereka semua pun bersiap untuk makan bersama. Tak lama kemudian, muncullah pria ganteng bernama Freddy. Lalu salah satu temannya Katie yang bernama Drippy menjelaskan kepada Poppy bahwa Freddy ini merupakan putra satu-satunya Bu Ashley. Dan nampaknya si Harit memiliki perasaan ser-seran dengan Freddy.
Esoknya, Poppy menjalani kegiatan belajar pertamanya di laboratorium bahasa. Di malam harinya, ibu pengawas menyuruh semuanya untuk tidur. Akan tetapi, Poppy bukannya langsung tidur, ia malah pergi ke ruang komputer untuk menghubungi temannya di Amerika, yaitu Ruby. Karena di ruang komputerlah internet bisa diakses. Ketika sedang menulis email untuk Ruby, Poppy melihat Drippy berjalan ke suatu ruangan. Lalu ia pun mengikutinya. Dan ternyata Drippy pergi ke dapur untuk memakan sesuatu. Saat Poppy akan kembali ke kamarnya, Poppy dikejutkan dengan adanya ibu pengawas yang sedang menyuruh semua siswi untuk latihan kebakaran. Dengan terpaksa, ia pun harus lewat jendela luar agar tidak ketahuan ibu pengawas. Di sini Poppy tak sengaja memasuki ruangan yang di dalamnya ada orang yang sedang mandi. Dan ternyata orang tersebut menyadarinya dan bertanya siapa di sana. Kemudian Poppy pun menyebutkan nama lengkapnya, yaitu Poppy Moore. Keesokan harinya, Poppy mengikuti ekstrakurikuler bola tongkat. Harit yang mengikutinya juga bilang kepada Poppy memang lo bisa. Poppy pun menjawab dan menantangnya 1 lawan 1. Saat mereka sedang bertanding, datanglah Freddy yang menyapa Poppy dengan nama lengkapnya. Poppy pun kebingungan karena Freddy bisa tahu nama lengkapnya. Jadi, bisa disimpulkan kalau Freddy lah orang yang sedang mandi malam itu. Dan nampaknya, kejadian tersebut membuat Harit cemburu karena Freddy menyapa Poppy, bukanlah dirinya. Scene beralih ke Harit yang masih tidak terima dengan kejadian tadi. Ketika ia sedang merenung di ruang atas, tanpa sengaja ia melihat Poppy yang sedang duduk di bawah. Lalu, ia pun berniat akan menjahilinya, di mana ia menyuruh anak buah kecilnya untuk membuang seember air lewat jendela yang dimana ada Poppy di sana. Di dalam kamar, Katie menghampiri Poppy yang sedang memikirkan cara agar bisa keluar dari sekolah itu. Lalu Katie bertanya kepada Poppy, "Apa kau yakin ingin keluar dari sini? Jika kau sudah yakin, maka aku dan yang lainnya siap membantumu untuk keluar dari sekolah ini." Poppy pun bertanya bagaimana caranya bisa keluar. Lalu, Katie menyarankan Poppy untuk melakukan hal gila yang bisa membuat Bu Ashley marah. Sampai Poppy harus menjalani sidang kehormatan yang biasa dilakukan jika ada siswi yang melakukan kesalahan besar. Keesokan harinya, Poppy pun bersama temannya mulai menjalankan rencananya. Pertama, Poppy akan mengacaukan kolam renang yang ada di sekolah ini, di mana ia memberikan cairan warna merah ke dalam kolam tersebut. Setelah itu, ia membajak kaset dari gurunya. Ia dengan sengaja telah menggantinya dengan kaset yang berisi kata-kata jorok. Akibat kejadian tersebut, kedua gurunya yang telah dipermalukan oleh Poppy itu melaporkan kejadian ini kepada Bu Ashley. Namun, Bu Ashley tidak melakukan sidang kehormatan kepada Poppy. Ia hanya memperingati Poppy untuk tidak mengulanginya lagi. Dirasa usahanya gagal, Drippy pun memiliki ide cemerlang, di mana Poppy harus melakukan hal yang membuat Bu Ashley benar-benar sangat marah, yaitu Poppy harus bisa mendekati dan bercinta dengan anaknya Bu Ashley, yaitu Freddy. Suatu ketika, sekolah mengadakan liburan ke kota London. Ketika akan menaiki bus, Poppy pun berniat akan mensterilkan tangannya terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer, tetapi ia lupa membawanya. Sesampainya di London, Poppy bersama teman-temannya berbelanja pakaian seksi, dengan tujuan untuk menarik perhatian pada saat pesta dansa nanti. Setelah itu, Poppy pun merubah gaya rambutnya. Singkat waktu, tibalah di pesta dansa. Nampaknya Poppy dan teman-temannya ini menarik perhatian semua orang yang ada di pesta. Poppy langsung menghampiri Freddy yang sedang berduaan dengan Harit. Tak diduga, Freddy memuji gaya rambut barunya Poppy, lalu Poppy pun langsung mengajak Freddy untuk dansa berdua. Melihat hal tersebut, Harit pun tidak terima, kemudian ia mematikan musiknya. Dirasa sudah tidak nyaman karena ada yang mengganggu, Freddy pun mengajak Poppy ke suatu tempat. Harit yang mengetahui hal tersebut pun menyuruh anak buahnya untuk mengikuti mereka berdua. Saat Freddy dan Poppy akan berciuman, tiba-tiba muncullah dua anak buah Harit. Mereka berdua pun menyuruh Poppy untuk pergi dan meninggalkan Freddy. Di sini mereka memutuskan untuk tidak menceritakan kejadian yang dilihatnya tadi kepada Harit. Karena jika Harit mengetahui kejadian tadi, maka mereka berdua sudah pasti akan dimarahin habis-habisan oleh Harit. Keesokan harinya, Bu Ashley memanggil Poppy, Katie, dan Drippy. Bu Ashley pun memarahi mereka karena telah memakai baju seksi di pesta tadi malam. Dan ia juga kecewa kepada Katie karena ia tidak bisa membimbing Poppy menjadi lebih baik.
Di sini Bu Ashley bilang kepada Poppy bahwa sebenarnya dia adalah anak yang baik. Jadi jangan kecewakan ayahmu karena dialah satu-satunya orang tua yang kamu miliki. Pada saat turnamen bola tongkat antar sekolah akan dimulai, tiba-tiba Drippy mengalami mual-mual dan muntah. Dengan terpaksa, Poppy yang berada di bangku cadangan pun harus menggantikan posisi Drippy. Tak disangka, Poppy pun bermain cukup baik. Bahkan ia menjadi asis atas gol temannya. Dan akhirnya tim bola tongkat Abimon pun memenangkan pertandingan. Melihat skill Poppy yang sangat bagus, akhirnya Poppy pun diangkat jadi kapten tim. Dan pertandingan pun terus mereka menangkan sampai pada akhirnya mereka pun berhasil lolos hingga babak final. Dan babak final akan dilaksanakan pada akhir semester. Esoknya, Poppy memberitahu temannya yang ada di Amerika, yaitu Ruby, bahwa dirinya akan kencan dengan anak kepala sekolah. Tak lama kemudian, datanglah Drippy yang mengatakan bahwa Freddy sudah menunggu di luar, dan Poppy pun pergi menemuinya. Nampaknya, Poppy lupa mematikan komputernya, dan tiba-tiba ada seseorang yang mengutak-atik akun Gmail-nya. Di sisi lain, Poppy pun menemui Freddy secara sembunyi-sembunyi dan mengajaknya untuk jalan-jalan di sekitar sekolah terlebih dahulu, yang mana sebenarnya itu hanyalah akal-akalannya agar Bu Ashley melihat mereka berdua sedang kencan. Jelas saja Freddy pun menolak ajakan Poppy tersebut karena ia takut ketahuan ibunya. Akhirnya mereka berdua pun jalan-jalan keluar kota. Ketika sedang makan di restoran, Freddy bilang kepada Poppy, "Entah kenapa saat berada di dekatmu, aku merasa nyaman." Kemudian mereka pun nyem-nyem-nyem. Sepulangnya bersama Freddy, Poppy pun langsung masuk ke kamarnya. Dan ia kebingungan melihat teman-temannya yang terdiam dan tak seperti biasanya. Ternyata mereka sudah mengetahui percakapan email antara Poppy dan Ruby, yang mana dalam percakapan tersebut berisi tentang penghinaan terhadap Katie dan yang lainnya. Mereka nampak kecewa dengan Poppy karena selama ini ternyata Poppy selalu menghina dan merendahkan mereka. Poppy pun mencoba untuk menjelaskan bahwa email tersebut sudah beberapa hari yang lalu dan sekarang dirinya sudah berubah. Namun semua temannya tidak mempercayainya. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan Poppy. Di sisi lain, Freddy juga mendapat sebuah kertas yang berisi percakapan email antara Poppy dan Ruby. Dalam percakapan email tersebut, Poppy bilang bahwa Freddy adalah pria yang menjijikkan dan dia hanya memanfaatkannya untuk keluar dari sekolah ini. Tak lama kemudian datanglah Poppy yang mencoba untuk menjelaskan. Akan tetapi Freddy yang terlanjur sakit hati pun malah mengusirnya. Dari semua masalah yang ia hadapi, Poppy pun mencoba untuk curhat kepada Ruby. Namun bukannya menjadi pendengar yang baik, si Ruby ini malah sibuk dengan urusannya. Poppy pun menjadi depresi. Tanpa sadar, ia membakar gordennya yang ada di dapur. Melihat api yang semakin membesar, Poppy pun langsung memadamkannya. Dan setelah apinya padam, ia langsung lari ke kamar tidurnya. Tak lama kemudian, ia mendengar suara kaca jendela yang pecah. Dan ternyata api yang dipadamkan Poppy tadi masih menyala. Kemudian ia membangunkan teman-temannya. Dan ia juga segera membunyikan alarm tanda kebakaran. Di luar, Bu Ashley pun mengecek semua siswinya satu persatu. Dan ketika ia memanggil nama Drippy, ia pun tak mendengar suaranya. Poppy yang mengetahui apa yang dilakukan Drippy tiap malam, ia pun dengan nekatnya masuk ke dalam dapur untuk menyelamatkan Drippy. Keesokan harinya, Bu Ashley sudah mengetahui dari hasil investigasi bahwa kejadian tadi malam merupakan ulah dari salah satu siswi, dan ia meminta siswi yang telah melakukannya untuk mengakui kesalahannya. Jika tidak mengakuinya, maka kejadian ini akan dibawa ke ranah hukum. Pada siang harinya, Poppy pergi ke ruangan Bu Ashley untuk mengakui perbuatan bahwa dirinya lah yang telah menyebabkan kebakaran itu. Bu Ashley pun kaget dan tak menyangka kalau Poppy berani melakukan hal tersebut. Dengan terpaksa, Poppy pun harus menjalani sidang kehormatan. Tapi sebelum itu, Poppy menitipkan sebuah surat untuk Freddy kepada Bu Ashley yang berisi permintaan maafnya kepada Freddy. Dan dalam surat tersebut, Poppy juga bilang bahwa bukan dirinya lah yang menulis email tersebut. Ketika sedang berjalan, tanpa sengaja ia melihat sebuah foto tahun 1976, di mana dalam foto tersebut terlihat gambar ibunya Poppy yang menjadi kapten tim bola tongkat Abimon. Ia pun kaget ternyata ibunya pernah sekolah di sini, dan selama ini ayahnya tidak pernah menceritakannya.
Lalu ia pun menangis sambil melihat foto ibunya. Tak lama kemudian datanglah Freddy dan menenangkannya, yang mana Freddy juga sudah memaafkan Poppy. Dan sekarang ia percaya kalau yang menulis email tersebut bukanlah Poppy. Singkat waktu tibalah di sidang kehormatan. Nampaknya teman-teman Poppy tidak datang di sidang tersebut. Bu Ashley menyuruh Poppy untuk menjelaskan semuanya. Di sisi lain, Katie dan yang lainnya menemukan kejanggalan di email milik Poppy. Dalam email tersebut, pesan dikirim pada pukul 11:40, sedangkan Poppy sendiri pergi kencan dengan Freddy tepat pada pukul 11. Akhirnya mereka menyimpulkan bahwa akun email milik Poppy telah dibajak seseorang. Dari situ mereka pun merasa bersalah telah berburuk sangka kepada Poppy. Sins kembali ke Poppy di ruang sidang. Ia pun menegaskan memang benar dirinya lah yang mengakibatkan kebakaran, tapi ia yakin kalau dirinya sudah memadamkan apinya. Poppy juga bilang kalau dirinya dulu ingin sekali keluar dari sekolah ini, tapi sekarang ia sudah sadar karena ia merasa kalau sekolah ini telah merubah sikapnya menjadi lebih baik. Tak lama kemudian terlihat Katie dan teman yang lainnya akhirnya datang ke persidangan. Setelah selesai dengan semua penjelasan Poppy, Bu Ashley pun melontarkan beberapa pertanyaan kepada Poppy. Dan ketika Bu Ashley menanyakan ada siapa saja di lokasi kejadian, teman-teman Poppy dan yang lainnya berdiri. Melihat hal tersebut, Harriet pun tidak terima. Kemudian ia meyakinkan bahwa Poppy lah yang telah membakar gorden menggunakan korek sehingga mengakibatkan kebakaran. Dirasa ada yang janggal, Poppy pun berusaha melakukan pembelaan diri. Karena ia kaget kenapa Harriet bisa tahu soal korek, padahal sebelumnya ia tidak pernah menyebutkan kata korek. Lalu Poppy pun bilang jangan-jangan kau yang telah membakarnya, karena aku mendengar suara langkah kaki setelah api dipadamkan. Poppy jadi curiga kalau Harriet lah yang telah membakar kembali hordennya setelah berhasil ia padamkan. Dan nampaknya Harriet tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya terdiam. Mendengar apa yang diceritakan Poppy, akhirnya Bu Ashley memutuskan untuk menginterogasi Harriet di ruangannya. Dan pada akhirnya Poppy pun tidak jadi dikeluarkan. Singkat cerita, tibalah di pertandingan final bola tongkat antar sekolah. Pada menit-menit awal, tim bola tongkat Abimon harus kebobolan. Di tengah-tengah pertandingan, datanglah ayah Poppy yang akan menjenguk anaknya. Alangkah terkejutnya ia melihat anaknya yang ikut bertanding, dan hal itu mengingatkannya kepada ibunya Poppy yang dulunya juga ikut bermain di tim bola tongkat. Pada saat istirahat, Poppy memberi semangat ke teman-temannya dengan mengatakan bahwa kita belum kalah. Kemudian mereka semua pun melakukan yel-yel aneh dengan tujuan untuk membuat mental lawan down. Akibat dari yel-yel aneh itu pun tim lawan menjadi loyo, dan kesempatan tersebut tidak disia-siakan Poppy dan yang lainnya, di mana mereka terus-menerus melakukan serangan dan satu persatu gol pun mereka ciptakan, hingga pada akhirnya mereka pun memenangkan pertandingan dengan skor akhir 3-2. Sang ayah yang melihatnya pun sangat bangga kepada Poppy yang kini telah berubah menjadi anak yang baik. Scene akhir memperlihatkan Harriet yang akan mudik ke kampung halamannya. Karena ia sudah dikeluarkan dari sekolah, mungkin dia memutuskan akan menikah dengan kakek Sugiono. Dan film pun tamat. Oke, demikian alur cerita dari film Will Child. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe lur agar channel ini nggak tambah ngawur. See you next video lur.